Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Memang kenapa tukang mebel jadi presiden? Anak mantan prihatin itu jauh lebih tidak layak, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik membuat sebuah sindiran di Twitter. Langsung saja ini cuitannya. Indonesia, kenapa heran salah job imitasi bisa jadi komisaris BUMN kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden? Kata Rahlan. Gampang mengetahui siapa yang dia maksud, tukang mebel. Memang tukang mebel mana lagi yang mau dikritik oleh orang dari partai yang di dalamnya ada mantan presiden prihatin? Kalau ini gampang sekali sindir balik. Pas Pilwalkot Solo, tukang mebel bertarung melawan salah satu pangeran keraton dan menang. Ralat kalau salah, soalnya saya dapat ini dari media sosial. Pas Pilgub DKI, tukang mebel ini bertarung melawan akademisi dan dia menang. Pas Pilpres 2 kali, dia melawan seorang jenderal. 2 kali itu pula dia menang. Itu artinya mau apapun kayak profesinya, kalau sudah dipercaya rakyat, siapa yang bisa menolak? Bahkan tukang prihatin sang pencipta lagu pun tidak berkutik. Toh, tukang mebel ini juga dipilih oleh mayoritas rakyat. Terbukti, dia sampai hari ini tidak pernah kalah dalam pemilu manapun. Baik itu pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Justru yang heran dengan kenyataan ini adalah para barisan sakit hati. Sakit hati karena tidak rela orang yang dibencinya menang dan berkuasa. Cuitan Rahlan sendiri pun banyak mendapat kritikan. Ada yang menilai Rahlan menghina profesi dan juga menyeratkan orang kecil tidak boleh bercita-cita setinggi langit. Seolah orang yang berasal dari kalangan bawah tidak berhak jadi pemimpin. Begini ya, kalau menurut logika orang ini, sungguh heran Sales Jam jadi komisaris BUMN. Sungguh heran tukang mebel jadi presiden. Maka orang tak punya pengalaman politik yang mundur dari militer pun tak cocok jadi gubernur DKI. Apalagi jadi presiden, lebih lucu lagi. Orang ini dipaksa banget jadi gubernur yang untunglah disikat rakyat dengan kalah telak di putaran pertama. Kasian banget deh. Segala sesuatu yang sudah terjadi pasti karena kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kehendak itu, kecuali kelompok sakit hati dan kadrun yang tidak bisa menerima kenyataan. Jadi, kalau menurut logika kacau orang ini, harusnya kita heran kenapa pebisnis kaya bisa menjadi seorang presiden USA. Harusnya kita heran kenapa anak petani bisa jadi presiden di negara ini selama 32 tahun. Harusnya kita heran kenapa ada mantan presiden yang katanya hebat, tapi bisa bikin candi mangkrak, seharga triliunan rupiah, cuma bisa bikin lagu, tak tembus billboard chart pula. Lebih herannya lagi, kenapa ada anak mantan presiden yang tak punya pengalaman politik terjun langsung ke politik sebagai calon gubernur ibu kota. Dan setelah gagal total secara memalukan, malah bernafsu mau jadi calon presiden dan istrinya juga suka marah-marah kalau diserang. Sungguh sebuah keheranan kan? Kalau mau pakai logika yang pas, harusnya calon presiden harus sesuai dengan jurusannya saat kuliah. Misalnya, ilmu politik dan sejenisnya. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Apalagi masa lalu seorang tidak bisa jadi patokan untuk menggambarkan masa depannya. Tapi itu semua takdir dari Tuhan. Sedangkan Rahlan ini ingin membuat sebuah opini sesat kalau tukang mebel tidak seharusnya jadi presiden. Harusnya anak kecil tak berpengalaman yang boleh jadi presiden langsung. Gitukah? Lihat tuh ketum partai yang bernafsu mau jadi presiden, sudah pantas belum? Mungkin dari caranya ngomong ini terkesan mau sok eksklusif dan sombong. Terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh jadi pemimpin. Ya iyalah, soalnya ada ketum yang dilindungi sehingga tidak bisa diprotes apalagi dilengsarkan. Seolah ketum partai itu hanya milik anak-anak mantan presiden dan terus turun-temurun. Kalau mau bicara heran-heranan, tuh pengecut cabul yang mulutnya kotor tapi bisa dianggap sebagai tokoh agama dan pengikutnya banyak pula. Itu baru boleh heran. Atau gubernur tak becus bekerja yang menangnya dibantu oleh gerombolan munafik yang mengancam warga pakai jenazah. Itu jauh lebih tidak layak. Terbukti sekarang amburadul, malah mengemis-ngemis pada dubes negara lain untuk membantu penanganan COVID-19 di rusun. Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Setelah Ki Gendeng, Mbak Yu yang ramal Jokowi lengser duluan. Ditulis oleh Manuel di sewar.com. Saya tidak sedang mengatakan hal yang tidak-tidak. Saya tidak sedang membuat sebuah berita bohong. Apa yang saya tulis ini adalah berdasarkan fakta murni. Tidak ada yang ditambah-tambahkan dan dikurangi sedikit pun. Opini yang saya tuliskan pun juga tidak bersifat menghasut. Saya tidak sedang menghasut siapa-siapa di sini. Namun, saya akan memberikan fakta bahwa meninggalnya Ki Gendeng dan Mbak Yu dalam waktu setahunan ini adalah kepergian sosok yang merupakan peramal Jokowi lengser.
Sebelum melihat hasil ramalan mereka lengser duluan. Mbak Yu adalah peramal tenar di kalangan selebritis. Meninggalnya alias lengsernya Mbak Yu dari dunia ini terjadi begitu cepat. Tidak lama, hanya 1 jam dievakuasi ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Paranormal Mbak Yu ini meninggal hari Kamis 1 Juli 2021. Dia meninggal. Jenazahnya ada di Rumah Sakit Premier Bintaro, kira-kira dilarikan ke rumah sakit 1 jam silam. Nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Penyebab kematian sampai artikel ini ditulis masih misterius. Jenazahnya akan dimakamkan di tanah kelahirannya, yakni di Salatiga. Paranormal Mbak Yu ini bernama Elis Juwariah Johana. Dia kelahiran Salatiga, Jawa Tengah 7 Maret 1974. Kalau boleh saya panggil dia adalah DIU, karena dia sekitar 2 tahun lebih muda dari penulis. Dia bikin heboh saat pernah mengaku menikah dengan ular 1 hingga 33 tahun. Lumayan. Apalagi dia pernah mengatakan bahwa pada 2021 akan ada konflik dan kejahatan, serta penjarahan serta pergantian presiden. Artinya, di tahun 2021, Joko Widodo masih memimpin bangsa ini. Dan ia diramalkan lengser. Sederhana sekali. Ramalan ini pun dianggap Monas Alaidit, Ketua Cyber Indonesia, adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Kontroversi Mbak Yu ini memang bisa dianggap sangat tidak jelas. Beberapa ramalan yang aneh lainnya adalah dia melihat bahwa ada bencana alam di Juli sampai November 2021 di Indonesia dan negara lain. Mungkin ini awal Juli. Salah satu bencananya adalah kepergian Mbak Yu mungkin. Dia mengatakan bahwa perbukitan banyak tanah longsor, lalu air laut masuk ke daratan dan seterusnya. Mbak Yu adalah sosok yang meramalkan Jokowi lengser juga. Ini yang paling membekas diingatan. Apalagi melihat apa yang pernah diramalkan Ki Gendeng, dia pernah mengatakan dengan lebih sadis lagi bahwa Jokowi meninggal dalam waktu tertentu. Ini adalah ramalan yang memang sangat salah. Kenapa? Karena Ki Gendeng malah meninggal duluan. Untuk urusan paranormal dan sesuatu yang bersifat supranatural alias superstitious, penulis punya pandangan sendiri. Ini terlepas dari Mbak Yu dan Ki Gendeng ya. Sebenarnya manusia bisa hidup dengan spirit supranatural. Kita beragama adalah hal yang sifatnya supranatural. Kita memiliki kepercayaan dan berharap kepada Tuhan adalah hal yang supranatural. Kita percaya dengan hukum alam alias hukum natural yang ditopang oleh sesuatu pun pasti sifatnya supranatural. Maka, manusia tanpa aspek supranatural hidupnya layaknya binatang. Makhluk hidup yang tidak memiliki sifat supranatural tidak punya pemikiran kepercayaan kepada Tuhan. Hanya manusia yang memiliki aspek ketuhanan dan supranatural. Jadi jangan main-main dengan aspek supranatural. Kalau kita menggunakan aspek supranatural untuk menghadirkan teror atau ketakutan bagi sesama manusia yang juga percaya supranatural, yang terjadi adalah kekacauan, peperangan, dan lain-lain. Lihat saja konflik antara Israel dan Palestina. Mereka menambah-nambahkan bumbu agama untuk melegalkan peperangan mereka. Lihat saja konflik antara Ahok dan pendukung Anies Baswedan. Kita tahu bahwa yang terjadi adalah para pendukung Anies memperalat aspek supranatural. Akhirnya apa? Karma hadir. Karma tidak pandang bulu. Satu persatu pembenci Ahok ditumbangkan oleh Tuhan. Tuhannya Ahok seolah lebih berkuasa ketimbang Tuhannya pendukung Anies. Padahal kalau kita hidup berdamai, tidak akan ada karma yang begitu nyata menimpa rakyat Jakarta dan orang-orang pembenci Ahok. Jadi kalau saya berikan saran, hati-hati dengan aspek supranatural. Jangan sembarangan menggunakan aspek-aspek ketuhanan untuk menghilangkan atau menekan alias mempersekusi pemikiran ketuhanan. Lihat saja apa yang terjadi kepada FPI, HTI, dan berbagai ormas radikal. Mereka selalu pakai aspek supranatural untuk menutupi birahi bosnya. Jadi saran saya, hati-hati saja buat Leon dan Pedro. Jangan terlalu bernafsu. Ikuti saja irama dunia ini. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kalian sedang ada di atas. Kok mau-maunya terjun untuk nafsu mentor kalian? Akhir kata saya turut mengucapkan bela sungkawa atas lengsernya Mbak Yu dari dunia ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Begitulah duka cita.